Allah itu menciptakan melalui firman dan rohnya Tritunggal, direncanakan sebelumnya oleh Bapa dan firman-Nya serta rohnya, lalu dijadikan melalui firman-Nya itu. Firman-Nya Allah itu yang menyatakan Allah, dan Allah itu adalah kebenaran. Kalau begitu, karena dia sebagai yang menyatakan Allah, dialah kebenaran itu. Orang tidak sampai kepada Bapa tanpa mengenal firman-Nya. Orang tidak dapat mengerti kebenaran karena Bapa tidak dapat dilihat tanpa melihat pernyataannya yang mengatakan barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Orang tidak dapat mendapatkan hidup kekal tanpa datang kepada Dia yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya itu. God lovers, selamat datang di Diaspora TV Talk Show. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat fundamental, yakni hal penciptaan. Setiap manusia, terlepas dari latar belakang agama, kepercayaan atau pandangan hidupnya, pasti pernah bertanya, dari mana asal kehidupan ini? Apakah semua ini muncul secara kebetulan? Atau ada pencipta yang berdaulat? Alkitab memberikan jawabannya dengan jelas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, seperti yang tertera di dalam Kejadian 1 ayat 1. Namun, dalam konteks kekristenan, penciptaan ini memiliki makna yang istimewa. Karena apa? Karena Yesus Kristus dipercaya turut terlibat dalam karya penciptaan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu tidak hanya berkuasa, tetapi mengasihi dan merancang kehidupan manusia dengan tujuan yang mulia. Pada kesempatan kali ini bersama saya, Evangelis Rina, dan narasumber kita Romo Episkop Daniel Biantoro, kita akan bersama-sama menyelami pemahaman tentang Allah sebagai pencipta dan apa maknanya bagi hidup kita. Diskusi ini diharapkan dapat membuka dialog yang sehat dan saling menghormati antara berbagai keyakinan. Sebelum kita mulai, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Shalom Romo. Shalom. Apa kabar Romo? Baik, Rina gimana? Puji Tuhan, kabar baik Romo. Terima kasih telah hadir kembali di Diaspora TV Talk Show. Sebelum kita mulai bincang-bincang, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami mau membahas tentang penciptaan. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, supaya kami semakin jelas memahami betapa dahsyatnya Tuhan melalui penciptaan yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God lovers, kami mengingatkan kepada Anda semua untuk like video ini dan memberikan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa subscribe dan mohon tekan bel notifikasi. Karena dengan begitu, Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Nah, kita akan masuk dalam pertanyaan ya Romo. Baik, silakan. Bagaimana Alkitab menggambarkan Allah sebagai pencipta segala sesuatu? Terima kasih. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu bukan karena dia ada kebutuhan. Dia tidak lebih ilahi
kalau mencipta, atau kurang ilahi kalau tidak mencipta. Ya. Ciptaan itu terjadi semata-mata karena kehendaknya. Coba kita baca di dalam kitab Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu. Jadi penciptaan itu terjadi bukan karena ada kebutuhan dari Allah. Dia tidak didorong oleh kebutuhan apapun. Ya. Tapi ciptaan itu semata-mata karena kehendaknya. Allah. Nah, kehendak apa ini sebenarnya? Mencipta ini. Dan landasannya apa dia mencipta? Landasannya kasih. Ya. Mengapa begitu? Karena kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Kristus mengatakan Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Berarti menunjukkan bahwa sebelum ada manusia, Yesus lahir dari perawan Maria. Dan sebelum adanya dunia atau ciptaan, Allah itu sudah ada. Dan dia ada mengasihi Kristus. Tentunya waktu itu belum bernama Kristus. Mengasihi anaknya ini. Karena melalui anaknya ini, Allah menciptakan dunia. Kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Perantaraan anaknya, terus? Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh anak ini. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anak ini, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, jadi sebelum ada dunia, sebelum ada ciptaan apa-apa, yang dikerjakan Allah adalah mengasihi anaknya ini. Dan sementara karena anak itu bisa dikasih kalau memang dia sudah ada. Jadi Yesus sebelum lahir jadi manusia, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan bersama dengan Allah, di dalam Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Seoleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada sosok yang nantinya jadi manusia, Yesus Kristus ini, yang ada di hadirat Allah dalam kemuliaan. Nah, oleh sebab itu dia dapat dikasihi oleh Allah sejak kekal ini. Sebaliknya dikatakan juga di dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Stop. Aku mengasihi Bapa. Berarti Bapa mengasihi firman-Nya, anaknya ini, dan anak juga mengasihi Bapa. Jadi di dalam kekekalan itu, di dalam diri Allah itu ada gerak cinta kasih. Tanpa awal, tanpa akhir, tanpa henti. Dari Bapa kepada Putra, dari Putra kepada Bapa. Di samping itu, kita baca di dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang adalah rohnya Allah, yang berada di dalam Allah, itu yang mencurahkan kasihnya Allah. Fungsinya adalah mencurahkan kasihnya Allah. Setelah ada manusia, kasih itu dicurahkannya kepada manusia. Nah, sebelum ada manusia, di mana kasihnya Allah itu dicurahkan? Dicurahkan kepada firman, kepada anak. Jadi di dalam Allah ini ada cinta kasih timbal balik dari Bapa kepada Putra melalui Roh Kudus, dan dari Putra kepada Bapa melalui Roh Kudus yang sama ini. Sehingga di dalam diri Allah yang kekal itu ada gerak hidup kasih dari Bapa kepada Putra, Putra kepada Bapa di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, inti terdalam dari hidupnya Allah adalah kasih itu. Itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Nah, karena Allah itu sifatnya kasih. Dan sebelum ada apa-apa, kasihnya Allah itu berputar hanya di dalam dirinya saja. Dari Bapa kepada Firman, Firman kepada Bapa di dalam Roh Kudus. Padahal kasih itu sifatnya selalu ingin menjangkau keluar. Umpamanya, seorang pemuda, dia mengasihi, pasti ada objek yang dikasihi, seorang pemudi. Seorang pemudi mengasihi, ada objek yang dikasihi, seorang pemuda. Nah, dengan demikian, kasihnya si pemuda atau si pemudi tadi tidak diam di dalam perasaannya saja, menjangkau keluar. Dan kasih yang ada di dalam diri si pemuda tadi, karena ingin menjangkau kepada si pemudi tadi, ada cara-cara untuk menjangkau. Umpamanya, menyapa, adik dari mana? Atau kirim surat. Atau pada akhirnya menyatakan, menembak langsung, duor. Lalu jadian. Berarti kasih selalu ingin menjangkau keluar. Kasih suami istri. Kalau suami betul-betul mengasihi istrinya, dia akan berbuat sebaik-baiknya, ingin menunjukkan kasih itu kepada istrinya. Umpamanya, diberikan baju baru, ulang tahunnya, diberikan perhiasan mahal, atau membantu di rumah. Ya. Sehingga dengan demikian istrinya merasa diperhatikan oleh suami. Demikianlah kasihnya Allah ini. Tidak ingin tinggal di dalam dirinya sendiri. Allah ingin berbagi kasih itu di luar dirinya. Padahal waktu itu belum ada di luar dirinya. Dan Allah itu maha kuasa. Dia mampu mengadakan apa yang tidak ada. Atas dorongan kasih inilah akhirnya dia menciptakan dunia ini. Jadi dunia ini diciptakan dasarnya kasih. Oleh karena itu di dalam dunia ini, kemanapun kalau saya sudah berkeliling kemana-mana di beberapa negara ya. Setiap kali pertama kali yang saya dengar nyanyian adalah mengenai kasih. I love you, sarang abnida, wo aini, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengapa begitu? Karena kasih itu adalah yang didambakan oleh manusia. Ya. Laki-laki dan perempuan, anak dan orang tua, suami dan istri, saudara. Hidup tanpa kasih adalah hidup yang menyesakkan. Orang butuh kasih. Nah, Allah yang kasih ini ingin membagikan kasihnya kepada yang bukan dirinya
agar yang bukan dirinya itu nanti ambil bagian dalam hidupnya Allah yang adalah kasih itu. Oleh karena itu akhirnya, karena yang menjadi sasaran kasih dari Allah di dalam dirinya itu adalah firman-Nya. Maka ketika Allah merealisasikan rancangannya tadi, dia menjadikannya juga melalui firman yang sama ini. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Terus? Dan tanpa Dia Seandainya Allah itu bisu, tidak ada satu makhluk pun yang telah tidak jadi. ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan ini. Jadi segala ciptaan itu terjadi karena firman Allah. Karena tujuan daripada penciptaan itu adalah kasih Allah. Maka ketika Allah menciptakan, yang menjadi tujuan utama puncak dari ciptaan adalah makhluk yang diciptakan yang nantinya akan dapat merespons kasihnya Allah ini. Itulah manusia. Maka manusia itu diciptakan sebagai puncak dari segala makhluk ciptaan. Dan gambaran daripada penciptaan itu dapat kita baca dalam Alkitab, terutama dalam kitab Kejadian pasal 1. Coba kita baca dulu ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah. Terus? Dan roh Allah melayang-layang di atas air. Berfirmanlah Allah. Lalu ada firman. Berarti pada waktu penciptaan itu Allah berkarya melalui firman-Nya dan melalui rohnya. Firman itulah yang menjadikan segala sesuatu. Rohnya ini yang memberikan hidup kepada segala sesuatu tadi. Coba kita lihat di dalam ayat 3. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya. Ayat 6. Berfirmanlah Allah. Stop. Ayat 9. Berfirmanlah Allah. Stop. Ayat 11. Berfirmanlah Allah. Dan seterusnya. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman. Hanya sebelum kedatangan Yesus Kristus, Perjanjian Lama belum jelas mengatakan bahwa firman itu bukan hanya sekedar suara. Tetapi firman itu ternyata punya kesadaran hidup, punya pribadi, punya hipostasis. Dan itu hanya baru diketahui setelah Yesus Kristus datang. Tapi yang jelas, ciptaan terjadi karena karya daripada Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Firman, dan Roh. Oke? Nah, bahwa Roh Kudus itulah yang memberi hidup, dikatakan di dalam kitab Ayub 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah telah membuat aku. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa memberi aku hidup. Ini adalah puisi paralelisme, di mana kebenaran yang sama diucapkan dengan dua kata yang berbeda. Berarti kalau itu roh Allah itu adalah nafas ilahi. Dan itu yang memberi hidup. Jadi Allah menciptakan dunia ini melalui firman-Nya dan melalui rohnya secara bersama. Oleh karena itu dikatakan dalam Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh firman Tuhan, langit, maksudnya alam semesta ini, telah diciptakan. Oleh nafas dari Dan mulutnya. oleh nafas dari mulutnya. Segala tentara. Segala tentara langit, maksudnya
planet-planet dan bintang-bintang semuanya. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini oleh firman-Nya dan oleh Roh-Nya. Melalui firman-Nya segala sesuatu dijadikan, melalui Roh-Nya segala sesuatu diberi hidup. Tuh. Nah, ketika dunia itu diciptakan, yang kita lihat dalam Kejadian pasal 1 itu, pertama-tama adalah dunia non-organik. Apa tanah, ya, langit, ya. Baru kemudian tumbuh-tumbuhan. Baru kemudian binatang. Baru kemudian manusia terakhir sebagai puncak dari ciptaan, karena itu akan menjadi sasaran terakhir daripada kasih Allah. Berarti tujuan Allah menciptakan dalam kasih, terutama menciptakan manusia dalam kasih, agar manusia itu nantinya boleh ambil bagian di dalam kodratnya Allah. Menjadi mulia seperti Allah, ikut ambil bagian di dalam kodrat ilahi. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Kita baca dalam Efesus pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-5. Dalam kasih. Dalam kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang ada di dalam Tritunggal tadi. Kasih Bapa kepada firman. Dalam kasih. Terus? Ia telah menentukan kita. Ia telah menentukan kita. Jadi manusia ditentukan dalam kasih. Terus? Dari semula. Dari semula. Oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus. Mengapa oleh Yesus Kristus? Karena kasih ini munculnya akibat dari kasih Allah melalui firman-Nya di dalam dirinya itu sejak kekal. Lalu manusia ditetapkan di dalam Kristus oleh kasih untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya. Untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi tujuan manusia diciptakan adalah untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya apa menjadi anak Allah? Kalau kita tahu anaknya kucing, rupanya seperti apa? Ya seperti kucing. Anaknya ayam, ya seperti ayam. Anaknya harimau, ya seperti harimau. Anaknya manusia, ya seperti manusia. Menjadi anak Allah artinya menjadi seperti Allah. Nah, itulah tujuan mengapa ada ciptaan ini. Nah, di dalam Islam tidak ada konsep itu. Allah menciptakan, ya menciptakan begitu saja. Dalam garis besarnya, entahkah dimengerti harinya itu dalam arti periode, dalam 6 periode. Itu berbeda-beda dalam tafsiran mengenai itu. Yang per periodenya bisa miliaran tahun. Ada yang menafsirkan gitu. Ada yang menafsirkan ya memang 6 hari. 6 kali 24 jam begitu. Dengan yang terakhir diciptakan adalah manusia. Nah, bedanya kalau dalam Islam, manusia diciptakan bukan untuk tujuannya ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, tetapi tujuannya adalah untuk bertakwa dan beribadah kepada Tuhan. Kita lanjut ya Romo. Ya. Mengapa memahami Allah sebagai pencipta sangat penting untuk mengenal identitas dan tujuan hidup kita? Ya. Penting pertama sekali untuk menyadari bahwa kita ini ada yang mengendalikan hidup ini. Ya. Kita tidak muncul sendirian. Nah, bisa langsung ya. Iya, kita muncul dijadikan oleh penguasa dunia yang tidak tercipta itu. Sehingga di dalam hidup kita ini kita hati-hati. Berarti kalau itu hidup ini hanya pinjaman. Dan nanti kita harus memberikan pertanggungan jawab kita kepada Dia setelah kita meninggalkan dunia ini. Ya. Coba kita baca di dalam Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya,
sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah, bahwa semua yang ada dalam hidup ini adalah pemberian Dia, maka kita dapat hidup dengan lebih berhati-hati lagi. Ya. Menyadari bahwa ucapan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, pengelolaan uang yang diberikan Allah kepada kita, cara mengatur rumah tangga kita, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, saudara dan tetangga, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, maka membuat kita hidup makin berhati-hati dan tidak sembrono, dan tidak kita gunakan hidup ini hanya untuk memenuhi keinginan duniawi dan hawa nafsu saja. Ya. Yang kedua, karena dalam ciptaan itu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang tujuan puncaknya adalah supaya kita nanti menyatu dengan Allah. Ya. Dan menyatu dengan Allah ini memerlukan iman, memerlukan keyakinan, maka kita menjadi orang yang bisa mempersembahkan hidup ini, yang memuliakan nama Allah, yang membawa nama Allah dipuji melalui tingkah laku kita. Dan dengan demikian kita berusaha semampu kita untuk mengejar kekudusan yang merupakan tujuan kita untuk menyatu dengan Allah itu. Coba kita baca di dalam Ibrani 12 ayatnya 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Padahal kita mau atau tidak mau, kalau kita mati harus menghadap Dia. Kita mau atau tidak mau, kita pasti akan menghadap Dia, dan kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Nah, kalau kita ingin menyatu bertemu dengan Tuhan dalam keadaan yang dimuliakan, dengan melihat Dia, maka kita berusaha untuk hidup sebaik-baiknya, untuk hidup kudus sesuai dengan tuntunan dari sabda-sabdanya. Jadi akhirnya kita mengenal identitas kita siapa, mengapa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, akhirnya kita tahu tujuan kita hidup di dunia ini. Ya. Sehingga apapun yang kita lakukan dari kacamata ini. Ya. Kacamata untuk apa kita diciptakan, dan kacamata tujuan kita hidup di dunia ini. Baik Romo, kita lanjut. Bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa alam semesta ini tidak terbentuk secara kebetulan, melainkan oleh rancangan Allah yang sempurna? Seperti yang sudah saya katakan tadi dalam Wahyu 4 ayat 11. Segala sesuatu terjadi karena kehendak Bapa, berarti ada rancangan. Dan dalam Efesus 1 ayat 11, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. ya, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ya. Dalam kehendaknya yang bebas ini, Allah memutuskan untuk menciptakan kita, untuk menciptakan dunia. Dan ini bukan diciptakan secara acak, karena Dia bekerja selalu menurut keputusan kehendaknya, menurut rencananya. Dan dikatakan tadi dalam Efesus 1 ayat 5, tujuan kita ditentukan dari semula, rencananya adalah supaya kita menjadi anak-anak Allah, supaya kita menjadi seperti Allah di dalam kemuliaannya. Baik Romo. Nah, apa bukti ilmiah yang mendukung adanya keteraturan alam sebagai tanda kekuasaan pencipta? Ada bukti ilmiahnya nggak, Romo? Tidak usahlah ilmiah. Segala sesuatu di dunia itu ada kan ada yang menjadikan. Iya.
Betul kan? Betul. Ada makanan di meja, ada tukang masaknya. Ada baju dipakai, ada tukang jahitnya. Ada rumah ditempati karena ada tukang Ada yang bangun, batunya. ya. Ada anak yang lahir karena ada bapak dan ibunya. Nah, kalau semuanya ini ada karena ada penyebabnya, pastilah alam semesta ini ada juga harus ada penyebabnya. Apalagi alam semesta ini penuh keteraturan. Contohnya saja, matahari selalu dari sejauh yang manusia tahu, munculnya dari timur, tenggelamnya ke barat. Bayangkan kalau semuanya serba acak. Besok dari timur, dari utara, malah bingunglah manusia di dunia ini. Maka keteraturan ini menunjukkan bahwa ada satu akal agung yang tidak tercipta, yang berbeda dari ciptaan ini, yang menjadikan segala sesuatu sehingga semuanya teratur, semuanya memiliki makna. Kalau enggak secara acak jadi kacau lah dunia dan kita tidak bisa hidup. Ya. Itu menunjukkan bahwa itu adalah adanya pencipta. Ya. Baik Romo, terima kasih. Nah, bagaimana Yesus Kristus terhubung langsung dengan peristiwa penciptaan dalam iman Kristen? Yesus Kristus terhubung itu bukan dalam wujudnya sebagai manusia anak Maryam. Tetapi dalam keberadaan sebelum dia turun ke bumi, yaitu sebagai firman-Nya Allah. Yang tadi sudah saya katakan, karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman. Allah menciptakan segala sesuatu melalui anak. Dan setelah firman itu menjadi manusia, dikatakan Allah menjadikan sesuatu melalui Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia dan kita satu hidup. Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi Yesus Kristus dalam keadaannya pra-inkarnasi, dialah yang menjadi sarana di mana Allah menciptakan alam semesta ini. Tidak peduli manusia agamanya apa, budayanya apa, semua diciptakan Allah melalui firman-Nya, semua diciptakan Allah melalui Yesus Kristus. Ini termasuk alam roh. Kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 15-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Yang kelihatan adalah makhluk yang jasmani ini, yang tidak kelihatan adalah makhluk roh, termasuk malaikat-malaikat. Dan setelah sebagian dari mereka jatuh, menjadilah iblis dan roh-roh jahat itu. Semua diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya, melalui Yesus Kristus. Dan kalau tidak ada firman ini, tidak ada apapun diciptakan oleh Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Terus, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah dijadikan ini. Jadi Yesus Kristus adalah sumber segala ciptaan. Oleh karena itu mengapa Alkitab mengajarkan barang siapa menolak Yesus Kristus, berarti dia menolak penciptanya sendiri. Ya kan? Dan ini sangat serius. Itulah sebabnya mengapa dikatakan Alkitab di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18,
Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa percaya menerima dia, akan diberi hidup kekal. Barang siapa yang tidak menerima dia, yang menolak dia, berada di bawah hukuman. Karena apa? Ya karena menyangkal penciptanya sendiri. Ya. Merendahkanlah, dianggap hanya sekedar nabi lah, dianggap hanya sekedar makhluk lah. Padahal dia adalah firman-Nya Allah yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Baik Romo. Nah, bagaimana Yesus menunjukkan kuasa penciptaan melalui pelayanan dan mukjizatnya di dunia ini? Ya banyak sekali. Umpamanya dia menghidupkan orang mati. Kehidupan sudah hilang dari orang itu. Ya. Dihidupkan kembali. Dan dia menghidupkan itu bukan karena hanya mendapat izinnya Allah, tetapi karena dia menghendaki supaya dia itu hidup. Lazarus, bangunlah. Ya. Lazarus bangun. Ya. Terus anak janda dari Nain, ya, disuruh bangun, hidup lagi, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa dia mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi mujizat-mujizat Kristus umpamanya dia dapat meneduhkan gelombang air yang begitu membahayakan dan akhirnya tunduk kepada dia, menunjukkan air ini, unsur alam ini tunduk kepada Kristus sebagaimana kepada rajanya, kepada penciptanya. Ya, ya. Dan mujizat-mujizat ini menunjukkan bahwa Kristus adalah memang yang melaluinya Allah menjadikan alam semesta ini, sehingga semua alam semesta itu tunduk kepada Kristus. Baik Romo. Ya. Nah, kita lanjut kembali ya Romo. Mengapa dalam pandangan kekristenan hanya Allah sebagai pencipta yang sejati yang layak disembah, bukan ciptaannya? Penyembahan itu tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Dia dan peninggian Dia sebagai yang menjadikan kita. Kita saja kalau punya anak, kita ajar apa? Kalau diberi orang, terima kasih. Menunjukkan rasa syukurnya karena orang itu memberikan sesuatu. Apalagi ini Allah yang memberikan eksistensi kita, memberikan hidup, memberikan alam semesta ini. Tidak hanya kita harus mengucap terima kasih dengan kata-kata, tetapi mengucapkan terima kasih dengan tindakan, dengan ibadah kita, dengan penyembahan kita kepadanya, kita tinggikan sebagai Raja, Raja kehidupan kita. Nah, bagaimana menjelaskan bahwa Yesus sebagai manifestasi Allah yang mencipta, bukan sekedar nabi biasa? Ya sulit untuk dijelaskan kalau orang memang sudah didoktrin dari kecil bahwa Yesus itu hanya nabi. Tetapi kita dapat bisa menjelaskan, kita setuju Yesus memang nabi, tapi harus dijelaskan lebih lanjut. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dan dia sendiri menyatakan dirinya sebagai nabi. Coba kita baca dari Markus pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dan mereka, orang Nazaret itu menolak Yesus. Dan respon Yesus apa ketika mereka menolak dia? Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Ketika ditolak di tempat lahirannya, dia mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri. Berarti Yesus mengaku dirinya nabi enggak? Iya. Hanya
perlu pengertian Nabi tentang Yesus ini, karena yang ditanyakan adalah Yesus yang kita percayai. Ya. Maka penjelasannya bukan diambil dari kitab orang lain. Ya. Penjelasannya harus diambil dari kitab yang menjelaskan Yesus itu Nabi. Nabi yang bagaimana? Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 22 dan 23. Maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia mana ini. Nabi mengatakan berasal dari atas dan bukan dari dunia. Ada manusia biasa begitu? Enggak ada. Berarti kalau Yesus pun disebut Nabi, pastilah beda dengan nabi-nabi yang lain, karena dia mengatakan dia dari atas bukan dari dunia ini. Dan dia mengatakan juga di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38, Sebab aku telah turun dari sorga. sebab aku telah turun dari surga. Mana ada nabi biasa turun dari surga? Ya. Yesus mengatakan dirinya turun dari surga. Nah kalau begitu, nabi yang bagaimana Yesus ini? Nah, untuk itu kita harus mengerti nabi itu apa sih? Nabi itu adalah seorang manusia yang dipilih Allah, yang kepadanya diberikan firman Allah untuk disampaikan kepada manusia yang lain. Itu nabi biasa. Ya. Yesus bukan biasa. Dia memang nabi, tapi bukan sebagai manusia yang dipilih lalu diberi firman. Bukan manusia biasa yang menerima firman, tetapi dia adalah firman yang menjadi orang. Nah ini bedanya. Jadi kalau nabi biasa, orang yang menerima firman. Kalau Yesus itu firman yang menjadi orang. Nah karena firman itu Allah, maka dia itu nabi sekaligus Allah. Sebab yang jadi kemanusiaannya itu jadi nabi, tapi identitas hipostasisnya yang terdalam adalah firman Allah sendiri. Jadi tidak ada kontradiksi mengakui keilahan Yesus dan kenabian Yesus. Oleh karena itu dalam Alkitab dikatakan nabi terakhir itu Yesus. Kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu, Pada zaman kapan? Yaitu zaman perjanjian lama. Apa yang terjadi? Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang. Kepada Adam dia berbicara, kepada Nuh dia berbicara, kepada Abraham dia berbicara, kepada Ishak dia berbicara, kepada Yakub, kepada Yusuf, kepada Yesaya, kepada Yeremia. Jadi berulang kali Allah berbicara kepada manusia melalui para nabi. Dan caranya macam-macam. Kepada Abraham dia menampakkan diri sebagai manusia. 3 orang nampak kepada Abraham. Yang 2 adalah malaikat pergi ke Sodom, yang satunya adalah Tuhan sendiri. Kepada Yakub dia menampakkan diri sebagai orang yang bergulat dengan Yakub semalam suntuk. Dan yang dilihat di atas tangga waktu Yakub tertidur, lalu ada malaikat naik turun. Kepada Yesaya seperti raja yang duduk di atas takhta. Kepada Daniel seperti yang lanjut usia yang menampakkan diri. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam berbagai cara. Kepada Musa juga menampakkan diri di Gunung Sinai, menampakkan diri dengan kuasa dalam membelah laut, membuat mukjizat. Itulah cara-cara Allah berbicara, menyatakan dirinya kepada manusia di zaman dulu. Ya. Terus Berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. pada zaman dulu perantaranya nabi-nabi. Terus Maka pada zaman akhir ini, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita
dengan perantaran anaknya. Nah, jadi sekarang dia berbicaranya langsung melalui anaknya, langsung melalui firman-Nya dengan cara menjadi manusia. Berarti masa Nabi sudah selesai, sudah tergenapi sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus bukan orang yang menerima sebagian-sebagian dari firman Allah, tapi firman Allah seutuhnya yang tadinya digunakan untuk menciptakan dunia, turun ke bumi menjadi manusia. Sehingga dengan demikian ketika saudara-saudara Muslim mengatakan Yesus hanya seorang nabi, Alkitab saya tidak mengatakan begitu. Dia betul nabi, tetapi lebih dari nabi. Dan dia adalah nabi terakhir. Alkitab mengatakan Yesus terlebih dahulu telah diberi meterai. Meterai kenabiannya itu di dalam Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi kalau surat sudah dimeterai, bisa ditambah? Ya enggak, udah tutup, sudah terakhir. Sudah sah. Nah, kalau dalam Yesus Allah telah memberikan meterai, sesudah itu tidak ada nabi lagi sesudah Yesus. Ya, memang dia nabi, tapi dia nabi pamungkas yang sekaligus adalah Allah sifatnya karena dia adalah firman-Nya Allah. Jadi di sini kita harus menjelaskan, kita boleh berbicara Yesus sebagai nabi, tapi kita juga harus menerangkan bagaimana pemahaman kita tentang kenabian Yesus menurut Alkitab itu. Terima kasih. Nah, bagaimana keberadaan Allah sebagai pencipta menjawab kerinduan hati manusia akan makna hidup yang mendalam, Romo? Ya. Kita harus kembali, kalau di dalam Alkitab kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar itu foto ya. Makin foto itu buram, makin seperti orangnya yang asli enggak? Enggak. Demikian juga kalau kemanusiaan kita ini buram oleh dosa. Hati kita hanya dikendalikan oleh hawa nafsu dan keinginan duniawi. Itu menjadi buram, hidup ini tidak puas. Karena hati kita akan dipenuhi dengan rasa bersalah, rasa ini, rasa itu. Akhirnya timbul ketidakpuasan di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita ini diciptakan tadinya menurut gambar Allah. Jadi kalau aku ingin kembali kepada tujuan asliku diciptakan, aku ingin kembali supaya aku menemukan jati diriku yang sesungguhnya sehingga aku dipuaskan, aku harus kembali kepada penciptaku. Aku harus percaya kepada penciptaku, beriman kepadanya. Tanpa itu tidak akan ada kepuasan di dalam kehidupan ini. Karena hati kita ini diciptakan untuk tempatnya Allah. Sebab kita ini diciptakan menurut gambarnya. Makin seperti gambar Allah kita ini, makin manusialah kita. Makin tidak seperti Allah kita ini, makin kurang manusialah kita. Maka untuk memanusiakan diri kita kembali, kita harus kembali kepada pencipta kita. Nah, mengapa Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan apa kaitannya dengan keselamatan menurut iman Kristen? Ya. Kalau Rina, seandainya tidak pernah mengenal Roma Biskop, Iya. ketemu di jalan, kamu mengenali saya nggak? Ya enggak. Nggak. Karena belum Supaya pernah kenal kenal. gimana? Ya harus disapa. Harus apa? Berarti ada apa? Ada pertukaran perkataan. Ada komunikasi. Komunikasi. Kata-katakulah yang menjadi jalan untuk Rina mengenal aku. Untuk masuk ke dalam duniaku. Betul? Betul. Untuk masuk ke dalam dunianya Allah. Mengenal Allah. Jalannya ya melalui kata-katanya Allah. Dan kata-katanya Allah itu siapa? Firman-Nya yang telah menjadi Yesus Kristus. Maka dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Apa artinya? Tidak ada kebenaran kecuali Allah saja.
Kalau kita ingin mengenal kebenaran, kita harus mengenal Allah. Tapi tak seorang pun pernah melihat Allah. Ya. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Berarti kalau kita langsung kepada Allah begitu saja, kita tidak akan dapat mengenal dia. Nah, kalau begitu bagaimana kita mengetahui Allah itu? Ya. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, jadi anak tunggal Allah, firman Allah itu yang menyatakan Allah. Kata-kata saya yang menyatakan siapa saya. Ya. Betul? Betul. Jadi orang yang di luar sana tidak mengenal saya setelah mendengar kata-kata saya ini, nonton di Diaspora TV ini, mulai mengenal orang ini siapa. Iya. Orang ini menyenangkan atau membosankan, orang ini pinter atau bodoh, orang ini tinggi hati atau rendah hati. Semuanya tercermin dari kata-kata saya yang menjelaskan saya, kata-kata saya yang menyatakan saya. Demikianlah kata-kata Allah, firman-Nya Allah, itu yang menyatakan Allah, dan Allah itu adalah kebenaran. Kalau begitu, karena dia sebagai yang menyatakan Allah, dialah kebenaran itu. Barang siapa melihat aku, telah melihat Bapa. Iya, iya. Dan hidup. Ya tentunya lah, karena dia menciptakan segala sesuatu. Dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Apalagi melalui kebangkitannya, dia telah menyatakan hidup kekal kepada manusia. Jadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang tidak sampai kepada Bapa tanpa mengenal firman-Nya. Ya itulah jalannya. Orang tidak dapat mengerti kebenaran karena Bapa tidak dapat dilihat tanpa melihat pernyataannya yang mengatakan barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Orang tidak dapat mendapatkan hidup kekal tanpa datang kepada Dia yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya itu. Itulah sebabnya Dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita lanjut ya Romo, bagaimana kita dapat yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kembali kepada Pencipta menurut ajaran Alkitab? Buktikan di dunia ini siapa yang telah mati dan bangkit lagi? Ya hanya Yesus Kristus. Hanya Yesus. Jadi kalau ada orang lain yang bisa mati dan bangkit lagi dan tidak mati lagi, ya. Nah, orang itu perlu diperhitungkan juga kalau ada ya. Dia sumber dari kehidupan juga, berarti ada jalan lain di luar Yesus. Ya. Kan tidak ada. Tapi tidak pernah ada, iya. Tidak betul. pernah ada. Dia adalah satu-satunya yang telah mati dan bangkit dan mengalahkan kematian dan hidup selama-lamanya sampai sekarang. Ya. Dan itu terbukti dengan banyaknya penampakan-penampakan kepada orang-orang tertentu. Ya. Sampai sekarang. Iya. Banyak orang bertobat percaya Yesus karena melihat penampakan Kristus, menunjukkan dia masih hidup. Berarti dialah satu-satunya yang membawa kita kepada kehidupan yang adalah Allah itu sendiri. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, karena tidak ada orang yang mati dan bangkit lagi. Ya. Dan hidup selamanya sampai sekarang. Nah, pertanyaan terakhir nih Romo. Menurut ajaran kekristenan, apa konsekuensi teologis jika seseorang tidak menerima Yesus sebagai Allah yang benar? Konsekuensi teologis kalau orang tidak mau percaya Yesus Allah yang benar. Ya akhirnya kita menjadi bidat.
Ada kan ajaran wadas yang tidak percaya Yesus itu Allah, kayak asasi Yehova. Pengajaran Yesus itu adalah di bawah Allah Bapa. Ya akhirnya kalau Yesus itu bukan Allah, maka dia tidak bisa menyelamatkan kita. Sebab kalau dia bukan Allah, dia tidak punya hidup kekal. Karena hanya Allah yang kekal. Ya. Ya toh? Dan kalau tidak punya hidup kekal, bagaimana dia bisa memberikan hidup kekal kepada kita? Gak mungkin. Gak mungkin. Saya hanya bisa memberi permen pada seseorang kalau saya punya permen. Betul? Iya, betul Romo. Demikianlah Yesus hanya bisa memberikan hidup kekal kalau dia punya hidup kekal. Betul. Dan dia punya hidup kekal kalau dia Allah, sebabnya Allah yang kekal, tidak ada yang lain. Ya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang dia kekal punya hidup kekal. dan tidak turut dihukum, sebab ia Dia sudah tidak turut dihukum, itu konsekuensinya. Yesus tidak akan bisa menjadi juru selamat, yaitu memberikan hidup kekal, kalau tidak bisa mengalahkan kematian. Ya. Dan setelah mengalahkan kematian, dia harus hidup selamanya. Ya, bangkit kembali. Hidup kekal itu. Baru dia dapat memberikan hidup kekal pada kita. Dan itu terjadi karena dia itu Allah. Kalau makhluk, tidak mungkin bisa punya hidup Bisa. kekal. Ya. Jelas ya? Iya, sangat Iya. jelas Romo. Oke. Puji Tuhan. Iya. Terima kasih atas penjelasannya hari ini Romo. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi berkat bagi semua God lovers. Sampai bertemu lagi Romo. Sampai bertemu lagi, terima kasih. Iya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu lagi nanti di Iya, lain di kesempatan. lain kesempatan. Semua saudara yang lain ya. Iya, God lovers, perjalanan kita dalam diskusi hari ini telah membawa kita pada pemahaman bahwa kehidupan dan keselamatan bukanlah hasil kebetulan, melainkan bagian dari rancangan Allah yang penuh kasih. Alkitab menyatakan dalam Yohanes 1 ayat 3 bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini mengingatkan kita bahwa setiap aspek kehidupan ini adalah karya dari Pencipta yang berdaulat. Ketika kita mengenal Yesus, kita tidak hanya mengenal Sang Juru Selamat, tetapi juga Sang Pencipta yang memberikan makna dan tujuan dalam hidup kita. Diskusi hari ini mengajak kita untuk membuka hati dan pikiran sehingga kita dapat menerima kasih karunia yang ditawarkan Allah melalui Yesus Kristus sambil tetap menghormati perbedaan pandangan. Terima kasih telah menyimak Diaspora TV Talk Show. Semoga perbincangan ini menginspirasi kita semua untuk terus mencari kebenaran dan hidup dalam kasih yang penuh pengertian. Saya Evangelis Rina bersama seluruh kru Diaspora TV undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lain. Shalom. Shalom.